Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anung Hunayfi di channel YouTube Anung Hunayfi. Pada kali ini saya akan membuat video, yaitu video tentang motivasi dan video tentang ya sharing-sharing lah, yang namanya YouTuber kan seperti ini. Jadi saya akan memberikan pemaparan saya tentang apa itu sih desain komunikasi visual. Kalau Anda pengen kuliah jurusan desain komunikasi visual itu sangat asik sekali teman-teman semuanya. Jadi Anda bisa memperoleh beberapa ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah tentang dunia grafika dan lain sebagainya. Nah, saya masuk jurusan S1 Desain Komunikasi Visual di perguruan tinggi swasta di daerah Sidoarjo. Karena saya mengambil swasta memang karena ya begitulah, kuliah sambil kerja. Mungkin yang Anda belum tahu yaitu di jurusan desain komunikasi visual itu tidak ada pelajaran matematikanya. Itulah alasan mengapa saya masuk ke perguruan tinggi ini, jurusan ini ya, karena saya nggak suka matematika. Sejak SMA nilai matematika saya itu selalu jelek, ya seperti itulah. Di sini kita santai ngobrol-ngobrol sambil ngopi, tapi sayang kopinya belum jadi. Ya inilah nasib kalau jomblo belum punya istri. Tapi ya kita nikmati aja, enjoy saja, bolos aja dan lain sebagainya. Nah, perlu Anda ketahui desain komunikasi visual adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan dan estetika terhadap visualisasi dan komunikasi terhadap suatu rancangan, konsep, dan ilmu yang mempelajari tentang estetika dan ilmu terapan saling bersatu, saling berkaitan dalam hal kreativitas, inovasi, dan kesenian. Jadi memang kita dituntut untuk bisa, yang pertama kan desain, yang nomor 2 itu komunikasi, yang nomor 3 itu visual. Desain itu sebuah rancangan atau sebuah konsep, sebuah pola. Kalau komunikasi ya seperti sekarang ini, ada komunikasi secara visual, komunikasi secara verbal, dan komunikasi itu pasti membutuhkan media. Medianya adalah angin. Kalau tidak ada angin, kita tidak bisa bicara. Dan banyak sekali media, terutama media sosial, ada YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi itulah komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan karya kita kepada orang. Yang nomor 3 adalah visual. Visual adalah yang hubungannya dengan mata. Jadi karya-karya visual gitu bisa dilihat dengan mata, contohnya animasi, ada fotografi, ada videografi, film, dan lain sebagainya. Jadi kalau digabung, desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi dan berhubungan dengan visualisme atau berhubungan dengan panca indera. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari di sana. Salah satunya adalah fotografi. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, mungkin Anda bisa mendalaminya di jurusan itu. Ada juga ilustrasi, bagi Anda yang suka melukis atau suka menggambar, bisa ke jurusan ini. Atau Anda yang mungkin suka dengan ilmu perfilman, Anda bisa menjadi sinematografi atau filmografi di jurusan videografi dan lain sebagainya. Tentunya sangat membutuhkan banyak uang, ada modalnya, karena tidak ada yang gratisan, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan nada bicara saya terlalu cepat. Oke, saya pelan-pelankan saja. Sebenarnya tadi itu saya sudah membuat video panjang, tetapi saya lupa menekan tombol rekam. Jadi 1 jam itu sia-sia saya ngomong. Ini saya buat lagi. Aduh ya, mau dibilang YouTuber ya enggak, karena belum ada pendapatan ya, belum saya monetize. Kalau YouTube itu kan harus dimonetize ya. Karena channel saya itu subscribernya masih sedikit, ya nggak apa-apa, hitung-hitung buat mengisi waktu luang.
saya membahas tentang ya semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita melihat orang cacat itu sebenarnya diri kita juga cacat. Difabel itu tidak harus cacat secara fisik, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kan tetapi difabel itu bisa dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena saya sendiri juga sebenarnya itu mempunyai difabel atau sebuah cacat, bisa cacat mental, cacat akhlak, cacat perilaku dan lain sebagainya. Semua orang pasti mempunyai kelemahannya masing-masing, tidak hanya berupa fisik saja. Orang yang ganteng, orang yang cantik seperti Luna Maya saja itu pasti mempunyai kekurangan teman-teman semuanya. Dan kekurangan itu hanya dia sendiri yang tahu karena tidak mungkin seseorang diumbar begitu saja. Rambut saya kayaknya kurang potong. Oke. Ya, kita di sini mungkin hanya bisa ngomong-ngomong saja mengenai tentang perjalanan kehidupan ya. Jadi umur-umur seperti saya ini ya umur-umur bagaimana merintis sebuah wacana atau merintis sebuah rancangan kehidupan. Dari kita bayi lahir, sekolah sampai SD, kira-kira umur 10 tahun, ya kita hanya bisa bermain-main, hanya bisa belajar, meniru orang tua, meniru guru, dan lain sebagainya. Tapi setelah kita masuk SMP, kita lebih dewasa lagi untuk bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sudah bisa berpikir logis. Setelah SMA kita beranjak remaja, dan usia remaja adalah usia darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah dan tak mau mengalah. Mungkin kenangan kalian waktu SMA ya ada yang minuman-minuman keras, ada yang ngerokok, ada yang tawuran. Ya itulah kenangan remaja pada masa lalu, dan memang masa yang lagi labil-labilnya ya, umur sekitar ya 15 sampai 17 tahun. Sehingga setelah lulus dia harus berpikir bagaimana dia melanjutkan masa depannya, apakah dia akan kuliah, apakah dia akan kerja. Itu sekitar umur 19 sampai 22. Nah, setelah menentukan masa depannya ya masih berproses, mungkin yang kuliah ya kuliah. Setelah lulus kuliah itu sekitar umur 21 atau sampai umur sekitar 25. Itu juga masih masa-masa merintis karir. Umur 25-30 itu mulai matang. Jadi usia pernikahan itu yang normal itu ya umur 25 sampai 30. Itu memang usia di mana kita harus berproses, harus bisa mematangkan diri. Nanti setelah itu di umur 30 sampai 40 tahun ini adalah umur-umur yang sangat produktif karena di masa-masa itu Anda akan ya bekerja banting tulang untuk mendapatkan uang yang banyak. Setelah umur 40 sampai 50 kita akan berpikir lebih bijaksana lagi terhadap anak-anak kita, masa depannya dan lain sebagainya. Terus umur 50 sampai 60 kita sudah menjadi tua renta, dan mungkin di usia tersebut Anda harus memikirkan bagaimana masa depan Anda di akhirat nanti. Jadi ya kalau sudah umur 50-60 harus sudah siap-siap, harus ikut ngaji dan lain sebagainya. Nah, umur 60 ke atas itu sebenarnya sudah umur-umur yang ya mau mendekati kematian ya teman-teman semuanya. Harus kita ketahui bahwa memang usia manusia itu sangat pendek sekali teman-teman semuanya. Jadi ya kita jangan berfoya-foya di dunia ini, karena di dunia ini kita hanya mampir ngombe, istilahnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi ya harus kita ketahui, harus bisa berintrospeksi diri, karena yang dinilai Tuhan itu bukan karena kegantengannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena banyaknya uangnya, bukan karena istrinya cantik, bukan karena ya banyak sekali lah, tetapi yang dinilai oleh Tuhan adalah ketakwaannya dan ketulusan hatinya. Nah, maka di sini ada dua konklusi kesimpulan. Yang pertama adalah kalau kita menjadi orang baik masuknya surga, dan kalau kita menjadi orang yang jelek masuknya neraka. Kalau menurut saya itu dua-duanya ya memang harus ada, karena di dunia itu pasti ada hitam dan putih, dan
Kita tidak bisa semena-mena ingin ya ada prosesnya lah, karena pengadilan dunia itu tidak bisa kita ketahui ya. Kalau pengadilan di akhirat nanti, kita tidak bisa memutuskan atau bisa membantah, karena dalam setiap kehidupan kita itu dipasang oleh CCTV yang selalu aktif setiap hari. Nanti setelah kita tidak ada di dunia akan diputarkan film-film mulai dari bayi hingga sampai ajal menjemput, itu ada rekamannya semuanya. Jadi ya seperti itu kehidupan ini, jangan diambil pusing, yang penting kita bahagia, kita bisa menikmati hidup, dan ya tergantung suasana hati juga, dan ya semua tergantung pada diri Anda. Kalau diri Anda bisa memanajemen hati, insya Allah apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, itu akan diberikan anugerah, karena kita mampu bersyukur. Kalau kita melihat dunia itu ke atas, maka yang ada di dalam diri kita adalah rasa iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita melihat dunia itu dari bawah, maka yang Anda lihat adalah tentang bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, menyambung soal tentang motivasi tersebut, tentunya kita sebagai manusia harus bisa menintrospeksikan diri, karena ya waktu itu berjalan sangat cepat sekali, tahun berganti tahun dan lain sebagainya, dan dunia ini semakin canggih dengan hadirnya teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa berkembang, kalau kita tidak bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru, maka kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Oleh sebab itu, kiranya Anda mungkin masih dalam tahap proses untuk menuju kesuksesan, ya harus dijalani saja, karena orang itu tidak selamanya di atas, pada suatu saat itu akan di bawah, karena jabatan dunia itu tidak akan dibawa mati, teman-teman. Semuanya membutuhkan proses dan tidak instan seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan ini. Contohnya, kalau kamu punya hobi mancing, ya tekuni hobi mancing itu sampai Anda menjadi seorang pemancing yang sangat master sekali. Kalau Anda memang pintar ngomong, ya dilatih bagaimana cara ngomong di depan orang. Siapa tahu Anda akan menjadi seorang motivator atau menjadi seorang public speaking yang baik. Kalau Anda suka menyanyi, ya jadi tekuni menyanyinya, jangan setengah-setengah. Siapa tahu bisa menjadi seorang penyanyi terkenal. Kalau Anda menjadi seorang suka yang mendesain atau suka dengan inovasi-inovasi baru, ya terus dilatih, siapa tahu bisa menjadi seorang desainer terkenal. Nah, itu semua bisa Anda pelajari dengan passion dan potensi yang ada di dalam diri Anda, karena semua manusia itu pasti mempunyai potensi, dan akan jika potensi itu digali, dia akan menghasilkan sebuah kemajuan, akan menghasilkan sebuah kesuksesan dan lain sebagainya. Maka dari itu, tetaplah belajar, karena belajar itu tidak hanya di usia sekolah saja, karena belajar itu sampai mati. Karena ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang kehidupan, bagaimana kita bisa mengontrol diri, bisa menjaga nafsu, bisa menjaga semua hiruk pikuk dunia yang sangat menggoda. Kalau Anda bisa mampu memanajemen hati, kalau Anda mampu bisa memanajemen dunia yang sangat menggoda, saya yakin kehidupan Anda akan lebih tentram dan tenang. Tidak ada keinginan-keinginan yang keinginan tersebut itu malah membuat Anda menderita. Sekarang kan banyak ya orang yang pengen menjadi seorang yang punya banyak uang dan lain sebagainya, tetapi kalau dia tidak bisa mencapai keinginannya, maka yang akan terjadi adalah frustasi, atau yang akan terjadi akan ya frustasi, dan ya seperti itulah. Dan begitu juga dengan manusia yang sudah posisinya di atas ya teman-teman semuanya. Kalau dia lupa dengan orang-orang yang berada di bawah, maka yang terjadi adalah banyak sekali permasalahan di dalam rumah tangganya, seperti perceraian, seperti narkoba, seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Semua itu pasti ada hukum karma, timbal baliknya itu tergantung pada hukum sebab akibat.
Kalau kita memang jadi orang yang suka bersedekah dan lain sebagainya, itu pasti kembalinya akan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel saya sekarang juga. Kalau kalian suka subscribe, kalau nggak suka ya terserah kalian, karena ini adalah sharing-sharing tentang kehidupan. Kalau mau tanya bisa DM saya lewat Instagram @aan_hunayfi1 atau di komen di bawah ini di YouTube juga bisa. Mungkin sudah jam setengah 5 sore, saya mau mandi dulu karena sudah bau amis. Mungkin cukup itu saja dari saya. Nantikan video saya selanjutnya di channel YouTube Arok Navy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.